dua artis, di mana dua artis ini adalah pasangan suami istri yang saya kira membuat satu video yang kemudian berisi semacam amarah kepada anak SD yang katanya di mana anak SD itu mengkritik ataupun merasa tidak suka dengan menu makan bergizi gratis. Jadi ceritanya sang anak SD itu mengkritik bahwa menu yang dia makan, ayam yang dia makan dagingnya itu keras, kulitnya keras sehingga menghilangkan selera makan. Jadi artis yang papan atas ini, konten kreator yang mantap, suami istri, bikin video yang cukup viral yang mengatakan dan bahkan memarahi secara tidak langsung anak SD itu yang terkesan tidak mau berterima kasih terhadap program makan bergizi gratis karena seakan-akan program makan bergizi gratis ini adalah proyek strategis nasional yang mestinya memang disupport dan menghabiskan begitu banyak anggaran yang cukup luar biasa. Tapi secara substansi, anak SD ini sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan makan bergizi gratis. Yang dikritik, yang kemudian tidak sesuai dengan selera mereka itu hanyalah menu yang kemudian disediakan. Karena bisa saja menunya itu tidak sesuai dengan selera, menunya itu mungkin tidak sepenuhnya matang, sehingga ketika dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di perut adik-adik kita yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis itu. Jadi dalam konteks itulah bahwa sang artis yang pasangan suami istri ini mestinya tidak perlu marah-marah. Jadi anak SD itu hanya bilang bahwa menu yang dia makan keras itu dagingnya, ayamnya keras sehingga dia kemudian menghilangkan selera makannya. Dan yang paling penting, makan bergizi gratis itu adalah program pemerintah memang menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Semuanya menerima dan tidak ada yang menolak. Tapi ingat satu hal, anak-anak SD itu juga menikmati uang negara ini adalah hasil kontribusi pajak yang kita dapatkan. Karena kita akui kalau bicara tentang APBN yang digunakan untuk apapun, termasuk program makan bergizi gratis, itu juga didapatkan dari uang pajak yang diberikan secara reguler oleh para seluruh rakyat Indonesia termasuk orang tua anak-anak SD yang komplain terhadap makanan itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa program makan bergizi gratis itu adalah pemberian cuma-cuma dari negara. Ini adalah uang rakyat yang digunakan oleh rakyat dan rakyatlah yang kemudian mengumpulkan dana itu kepada APBN dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi para artis ini yang pasangan suami istri mestinya paham. Selain tidak menolak program makan bergizi gratis, anak ini hanya ingin menjelaskan bahwa memang seharusnya mereka itu mendapatkan konsumsi yang dia dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan selera makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira persoalan makan bergizi gratis di berbagai tempat harus diakui dalam banyak hal kan karena ini adalah program pertama dari pemerintah ya perlu feedback, perlu masukan dan perlu dievaluasi. Misalnya di tempat yang lain ada sejumlah anak-anak SD mungkin ya sesuai makanannya tidak selera, ada yang keracunan katanya tuh sakit perut, mules dan seterusnya. Itu kan juga perlu dievaluasi. Artinya apa? Ketika ada masukan, ketika ada keluhan-keluhan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita ini, jangan dimarahi mereka, cukup selesaikan persoalannya. Kalau ada yang merasa misalnya ayamnya itu keras, ya jangan bikin keras. Kalau ada yang merasa misalnya makanannya bikin mules dan bikin sakit, ya jangan bikin sakit dan bikin mules perut. Kan itu saja. Hidup itu bikin simpel dan tidak perlu harus membuat dirinya itu seakan-akan paling berpihak kepada bangsa dan negara dan paling terdepan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Ingat loh, program makan bergizi gratis ini kan program semua orang, program rakyat, program pemerintah yang saya kira memang semua orang menyambut ini dengan baik. Tapi jangan menutup mata juga kalau pada level implementasi, pada level teknisnya, ada compang-camping kanan kiri yang kemudian itu harus dievaluasi dan dibenahi. Nah, Badan Gizi Nasional kemudian menganggap ini sebagai sebuah evaluasi ketika ada beberapa anak-anak yang kemudian mengkonsumsi makanan itu yang perutnya mulus-mulus, kemudian sakit. Mereka itu menganggap sebagai sebuah evaluasi, tapi tidak dengan artis ini. Artis ini memarah-marahi seakan-akan anak SD itu tidak berterima kasih dan membandingkan dengan anaknya yang sejak kecil ikut syuting, makan nasi pok dan seterusnya dan seterusnya. Enggak apple to apple. Ini soal bagaimana anak-anak SD ataupun SMP dan SMA yang mendapatkan ini sesuai dengan apa yang mereka katakan. Itulah yang saya kira, janganlah merasa itu dirinya paling berjasa bagi bangsa dan negara. Seakan-akan paling garda terdepan.
bahwa dirinya lah yang Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa ya, baru-baru ini sangat viral sekali. Tadi sempat disebutkan oleh Bung Adi Praitno ya, terkait masalah makan bergizi. Ya, kalau gratis sih saya kurang setuju, karena bagaimanapun itu anggaran dari dana keuangan negara kita juga ya, dari APBN. Dan ya wajar saja sih sebetulnya komplain gitu ya. Komplain ini sebetulnya nggak komplain gitu ya, tapi hanya menjawab jujur saja. Ya, menjawab jujur, kemudian harusnya itu bukan dimarahi, tapi itu menjadi sebuah evaluasi. Nah, evaluasi bagaimana agar mereka, teman-teman, adik-adik kita yang memakan makanan tersebut itu nyaman, sehat. Ya kalau tadi katanya dagingnya keras, ya bagaimana mungkin bisa sehat? Bisa-bisa copot tuh nanti giginya kalau keras gitu ya. Dan tadi juga sempat mengurangi selera nafsu makan gitu ya. Nah kalau udah keras pasti selera nafsu makannya pun berkurang. Jadi nggak sehat lagi dong. Jangan-jangan nanti jadi nggak makan pula gitu ya. Itu menjadi sebuah evaluasi saja sebetulnya. Dan semoga nggak usah diributkan lah gitu ya. Cukup ini didengarkan, dievaluasi, lalu diperbaiki. Dan bukan dimarahi ya. Nah, tadi sudah banyak sekali sebetulnya disampaikan oleh Bung Adi Praitno, tapi saya akan berikan sedikit tambahan yang bagaimana memang suatu situasi ini masih viral ya, masih panas-panasnya nih. Saya melihat dari komentar teman-teman kita saja, karena kebetulan saya sudah tahu videonya dan isi-isinya seperti apa, sudah pernah saya dengarkan juga, ya bahkan yang viral-viral tersebut sudah saya pernah lihat. Dan mungkin ini adalah tanggapan dari teman-teman, karena videonya viral, saya yakin teman-teman pasti sudah melihat videonya. Dan ini sekelas Deddy Corbuzier, artis papan atas, konten kreator yang luar biasa ya, dan mungkin ya memang orang kaya kali ya, memang orang kaya beneran sih. Dan ya banyaklah yang tidak setuju terhadap Deddy Corbuzier gitu ya. Ya, termasuk dari beberapa penyampaian komentar teman-teman, Deddy orang kaya nggak pernah ngerasain hidup susah, boykot aja, botak nggak berotak. Oke, sorry agak refleks juga ya, lucu juga nih ya. Boykot aja, botak nggak berotak ya. Sorry sorry teman-teman, agak lucu saya dengarnya ya, bacanya nggak itu. Sorry sorry sorry. Oke, kemudian refleks gue ya. Oke, dari Trikora. Ini netizen ini kadang-kadang komentarnya ngeri-ngeri sedap ya. Tentaraan si Dedi, badannya yang kekar tapi otaknya longgar. Ini dari penyampaiannya yang buat agak saya lucu ya bacanya ya. Halo Ded, ini bukan makan gratis untuk anak. Ini makan bayar dari salah satu ya wali murid yang menyatakan makanannya gak enak sebab ini uang APBN yang 85% dari pajak wali murid. Jangan bilang makan gratis. Makan gratis juga kok komplain misalnya seperti itu ya. Sudah nggak bersyukur dikasih makan gratis dan seterusnya, barangkali kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Lalu gratis dari mana? Ini kan komentarnya nih. Lah, kok gratis? Gratis dari mana? Itu kan uang negara. Kok gratis kecuali dari uang pribadi Pak Dedi, mungkin kali nggak masalah dia bilang gitu ya. Anak-anak ini nggak salah kan ditanya. Mereka jawab jujur dan polos, harusnya buat evaluasi bukan dimarahi. Nah ini yang tadi saya sampaikan gitu ya, harus dievaluasi nggak dimarahi. Nama juga anak-anak ya, jujur dong. Nanti kalau mereka bilang enak tapi mereka terpaksa, nggak masuk akal juga. Jadi kita jangan mengajarkan mereka berbohong gitu ya. Kalau jujur, kalau itu yang jawaban yang sejujur-jujurnya memang gak enak, keras atau apa ya, it's okay, no problem. Itu kan menjadi evaluasi agar di backup lagi tuh, dievaluasi ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak,
Bahannya dari apa, ayamnya impor dari mana, dari bagaimana cara mengelolanya dan seterusnya, bumbunya apa aja. Kan itu yang menjadi evaluasi. Agar mereka makanan yang bergizi, yang benar-benar bergizi. Kalau udah keras, pasti selera nafsu makan juga akan berkurang, yang nggak jadi gizi lagi jatuhnya, terbuang karena nggak dimakan. Siapa yang mau makan keras-kerasan seperti itu gitu ya? Misalnya saja, mending gue makan ikan teri sih ya, sambal lebih enak tuh. Oke, anak ditanya dan menjawab dengan jujur mestinya diapresiasi, bukan malah marah-marah. Memalukan sekali, Bang. Apalagi ini kan program yang baru launching kali ya. Ini kan Pak Prabowo kan belum menjabat setengah tahun ya. Ini harusnya menjadi evaluasi gitu ya. Enak nggak, gimana rasanya gitu. Kalau gak ada rasanya, kalau keras ya tadi evaluasi. Bukannya harus dimarah-marahi. Lu nggak bersyukur lu. Anda nggak bersyukur dikasih makan gratis. Bukan begitu caranya gitu ya. Saya juga agak risih juga didengarinnya kalau seperti itu ya. Kalau kaya boleh lah kaya, tapi janganlah ucapannya terlalu begitu banget, apalagi untuk anak-anak gitu ya. Kalaupun hanya bercanda atau apa, hanya konten doang ya, jangan keterlaluan lah. Ibaratnya seperti itulah mungkin ya. Oke, kemudian pemimpin yang baik itu bukan membuat rakyatnya menjadi mental peminta-minta, tapi bukalah rakyat menjadi mental pejuang. Nah, sebetulnya saya sejak dulu waktu zaman Pilpres ya, pada saat pencalonan, kampanye dan seterusnya, kurang setuju juga sebetulnya program ini makan siang gratis gitu ya. Karena bagaimanapun makan siang gratis ini tetap saja kita yang bayar, itu juga uang rakyat. Itu kan dari hasil-hasil pajak rakyat gitu ya. Terlepas nanti dari keuangan pribadi ya, it's okay, baru makan siang gratis gitu ya, kalau dari saku pribadinya. Nah, tapi memang kurang efektif. Kenapa saya kurang setuju kemarin? Menurut saya kurang efektif karena ini bakalan melatih mental seseorang itu menjadi pengemis lah, atau mental minta-minta gitu ya, mental jadi berharap gitu ya, mengharapkan sesuatu yang nanti akan turun dari pemerintah, bukan mental pejuang. Jadi dalam peribahasa saya sederhanakan, bagaimana seseorang memberikan pancing bukan memberikan ikan. Berikan pancing nih, lu gue kasih pancing lu, pergi sana cari ikan tuh di sungai, di laut dan sebagainya. Harusnya seperti itu konsep logika berpikir yang menurut saya efektif. Artinya seseorang itu menciptakan lapangan pekerjaan, mempermudah orang untuk bekerja, lalu mereka mendapatkan gaji dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Lebih efektif, ada perjuangan di sana, bukan minta-minta dan menunggu-nunggu dari pemerintah. Kan kurang efektif kalau seperti itu. Tapi memang baik, tapi saya kurang setuju pada saat itu. Kalau baik sih baik, tapi kurang efektif. Nah, itu bedanya tuh. Baik, tapi kurang efektif. Bayangin coba, teman-teman menunggu itu saja. Apakah adik-adik kita misalnya makan cuma siang saja? Apakah mereka nggak perlu makan pagi, nggak perlu makan sore dan malam? Bagaimana mungkin satu hari cuma bisa makan sekali makan siang gratis saja, gitu ya? Lapar dong malamnya, lapar. Terus gimana dong solusinya? Kasih makan malam lagi? Ya nggak mungkin. Bengkak utang negara sekarang bos. Makan yang curan-curan pula ya keuangan kita gitu. Jadi itu sebetulnya memang baik sih baik, tapi lebih ke bagaimana pemerintah ini kita berharap menciptakan lapangan kerja, ya bagaimana masyarakat itu bermental pejuang. Nah ini tadi saya menyambungkan atau menjalankan atau meneruskan logika berpikir dari Slobodsor ini. Pemimpin yang baik itu bukan membuat rakyatnya menjadi mental peminta-minta, tapi buatlah rakyat menjadi mental pejuang. Anda kasih kerjaan, mereka kerja, berjuang, mencari nafkah,
Jangankan beli susu, jangankan beli daging ayam tuh, ya. Mungkin beli yang lainnya mampu. Kalau mereka udah dapat bayaran, udah ada gaji, dapat penghasilan, terlepas ngirit atau enggaknya terserah mereka. Mereka yang mengkontrol keuangannya, mencukupi kebutuhannya. Kalau sewaktu-waktu kita ini nih ya, banyak pengangguran nih, gak kerja nih. Nunggu aja tuh makan siang gratis tuh, makan siang, bukan gratis ya, makan bergizi ya, yang siang-siang tadi ya. Tapi kerap dibilang sebagai siang gratis ya. Nungguin aja tuh nanti, nunggu. Besoknya nunggu lagi. Untuk nahan lapar, minum air putih aja segalon biar nggak apa. Jadi plus minusnya lambung kena tapi ginjal sehat ya, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Tapi itu bukan itu yang sebetulnya yang lebih efektif menurut saya. Ini agak lain juga karena tadi sempat membahas masalah ini gitu ya. Jadi saya lebih meneruskan di komentar beliau ini. Nah, kemudian yang paling utama mengenal selera kita adalah keluarga kita sendiri. Salam akal sehat. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja kalau dapat seperti itu pasti mengeluh. Apalagi anak-anak gitu ya yang giginya masih gampang copot tuh, ya, goyang-goyang. Apalagi sedangkan yang dewasa ya, itu kan pasti keras lah perasaan mereka gigitnya itu ya. Setuju, Dedi ini kritikannya tidak logika, mestinya dikritik dong Raffi Ahmad dan para pejabat yang sombong. Thank you Adi Praitno, edukasi bagi orang banyak yang punya hati merasa paling berkuasa, marah-marah dengan anak kecil dikatai PA, kalau anaknya dikatai PA bagaimana perasaan suami istri. Kaum elit ini kok begitu perilakunya. Kami orang deso masih beretika. Ya itulah tadi saya sebutkan, kaya-kaya tapi jangan terlalu keterlaluan dalam menyampaikan sesuatu hal. Ya mungkin sebagai konten kreator misalnya ya barangkali candaan atau konten saja gitu ya. Jadi pasti ada batasan, semua ada batasan ya, semua ada batasan. Jadi kita berharap sebetulnya ini gak usah panjang-panjang lagi, gak usah digoreng-goreng terus menerus ya. Itu oke lah penyampaian tersebut bisa menjadi sebuah evaluasi bagaimana pemerintahan ini dalam menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat berdasarkan program yang sudah disampaikan pada saat kampanye itu bisa dilakukan sebagaimana mestinya dan si penerima bisa merasakan nikmat dan si pemberi bisa merasakan hikmatnya. Seperti itulah kira-kira ya. Ya, kurang lebih itu saja sih sebetulnya yang saya tambahkan. Saya minta maaf agak terlalu keras tadi karena menurut saya ini agak kesal juga gua dengarnya gitu ya. Ya meskipun kesal-kesal gini ya saya juga kalau itu saya ucapkan dari penyampaian komentar-komentar teman-teman saja gitu ya, meneruskan bagaimana logika berpikir mereka. Mungkin Anda punya respon dan pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.